Are you ready for the word of God? Sudah siap? Okay, you see, it's not just about getting excited, Bukan hanya mengenai bersemangat, but it's about faith comes empty but leaves full. tetapi iman itu datang keadaannya kosong, tetapi waktu dia meninggalkan, yaitu dengan kepenuhan. You see, I believe in a miracle working God. Saya percaya dalam Tuhan yang lakukan mujizat. I'm not concerned about the miracle. I'm more concerned about the God of the miracle. Yaitu saya bukan dengan mujizatnya yang saya pentingkan, tapi dengan Tuhan yang lebih pentingin. So when you have that relationship, Dan saudara something ada must happen. persekutuan, saya tahu sesuatu yang dahsyat itu harus terjadi dalam kehidupan saudara. You know why I'm saying like that? Because when I pray, when Karena I say waktu saya God, doa dan saya when I say mengatakan God, you say Tuhan, what? It's done already. Why are you asking? Huh? karena waktu saya sebelum saya ngomong Tuhan mengatakan yaitu sudah terjadi. Kenapa kamu masih minta? Faith is not something you can see or feel. It comes empty. Iman adalah sesuatu yang saudara tidak bisa lihat ataupun tidak bisa rasakan, dan iman itu datang dalam keadaan kosong. You understand what I'm talking about? You see, you must listen again. Faith is not something you can see. Yaitu iman bukanlah sesuatu, iman kan saudara nggak bisa lihat. Atau iman itu kan saudara, logikanya aja, saudara juga nggak bisa rasakan. Yeah? Benar nggak? You understand that, right? Itu ngerti kan because semua? first of all, we must establish. In order to understand faith, we must establish all these things also. Jadi untuk kita mengerti apa itu iman, kita harus memupuk atau memiliki dasar-dasar yang benar ini semuanya. But faith comes with expectation. Tetapi iman itu datang dengan pengharapan. It is empty, but it comes with expectation. Jadi iman itu, kalau mula-mula iman itu apa? Kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi ada pengharapan, benar? Then it comes with hope Dan iman itu datang dengan pengharapan and trust. dan kepercayaan. And anything less, it is not faith. Dan segala sesuatu di luar daripada yaitu pengharapan maupun kepercayaan itu artinya bukan iman. Now you understand that faith moves God into doing the unexpected, the miraculous. Dan iman yang menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang saudara tidak harapkan, maksudnya di luar apa yang saudara harapkan, tetapi sesuatu yang miraculous, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mujizat, yang manusia itu tidak bisa lakukan, hanya Tuhan yang bisa lakukan. You know, when you say, I believe, Waktu saudara mengatakan saya percaya, suddenly God sits. Who is that? lalu He Tuhan, move, faith move. yaitu dari God. ruang tahtanya itu mengatakan, siapa itu yang mengatakan saya percaya? Dari sebab itu iman yang menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi saudara. You know how God get excited? Bagaimana Tuhan itu bisa bersemangat? When somebody has faith. Waktu seseorang ada iman, He said, I'm so excited. dia mengatakan saya itu bersemangat. Because when faith moves God. Sekali lagi iman yang menggerakkan Tuhan untuk bergerak. Now, when God is moved, Waktu Allah itu bergerak, faith rises in the believer. yaitu iman itu bertambah-tambah di dalam orang yang percaya. You see now, when God begin to move, you see God moving, touching your faith, moving in you. Now something happening. Now you will change and go into worship and thanksgiving now. Iman itu menggerakkan Allah. Dan waktu Allah bergerak, dan saudara melihat segala sesuatu itu berubah, benar nggak? Itu mengubah saudara into worship, untuk menyembah dia lagi, And give thanks. dan mengucapkan syukur kepada Tuhan lebih lagi. Now, okay, simple. Let's give you an example. Suryani, that's not came up here. Contohnya dengan jelas, umpamanya tadi Bu Suryani datang ke depan sini memberi sebuah kesaksian. The neighbor, Tetangga dia 1 acre, 1 hektar, not a single paddy. tidak ada satu butir pun hasil dari tuayan pada kemarin ini. Because of the plague. Yaitu karena dibilangkan karena kemarau yang panjang dan juga karena hama wereng. And then her land is smaller next door to him, Dan- to this neighbor. Yaitu kalau dipikir lagi sawahnya dia itu di sebelah daripada sawah tetangganya. Kalau hama wereng tuh sekali hantam semuanya kena, benar nggak? Sister said to her, twin sister said to her, if we can get 200 kilo, is already break even. Praise the Lord. Jadi dari sebab itu adik kembarnya mengatakan kalau kita dapat 200 kilo aja itu udah, yaitu break even buat bibitnya aja itu 200 She kilo. said,
I believe in a living God. Tapi itu nomor satu yang kata-kata keluar dari mulut dia, saya percaya di dalam Tuhan yang hidup. And I know my God will give me the breakthrough. Dan saya tahu Tuhan saya yang akan memberikan mujizatnya. See, when her faith got moved, Saudara lihat, waktu iman daripada dia nyatakan Tuhan itu bergerak, Tuhan bekerja. and then God not only gave her 200 kilo, gave her 1 ton. Dan bukan hanya 200 kilo, tapi Tuhan memberikan dia 1000 kilo. 1 ton. Can you imagine? Bisa saudara bayangkan? The sister was saying, if he can give me 200 is enough. But God said, I'm not just a 200 God, I will give you a multiplication. Amen. Now I tell you another story. What's his name? Sonny. Sonny was in the church, then he has his last week, he have last 10,000. Is he the one? He's the one, right? He's the one, ya. You the one, right? Yeah. Okay, Sonny have last 10,000 in his pocket. Jadi apa yang terjadi yaitu minggu kemarin Sonny hanya ada 10.000 di kantong dia. And then his son come to him and say, it's offering time, Papa. I want to give some money inside the offering. Lalu anaknya datang kepada dia bilang minta uang, yaitu karena apa? Waktunya untuk kolektor. Lalu tapi dia bilang, ya dia cuma punya hanya 10.000, itu uang segitu-segitu yang dia ada di dompet dia pada saat itu, di kantong dia. And for him to come Sunday service sometimes very difficult. Kadang-kala untuk dia datang hari Minggu yaitu kebaktian karena dia, istrinya dan 3 anaknya itu sulit. So I rebuke him and say, you come to church. Dari sebab itu Dr. Paul sebelumnya tegur sama dia, gimana pun sulitnya kamu harus datang ke gereja, If Tuhan you dulu. believe in your God, you come to God first. Kalau kamu percaya dalam Tuhanmu, kamu harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu. He came. Dia datang hari Minggu. He was put to the test. Dan disitulah ujian pertamanya daripada Sonny. And his son asked him, give me money for offering. Saudara bisa bayangkan anaknya yang datang kepada dia mengatakan, Papa kasih saya minta uang buat saya dapat kasih kolektor. And becoming a good father, he said, no choice, I have to give the 10,000. Okay. Ya itu karena dia adalah seorang bapak yang baik, dia kasih 10.000 yang terakhir itu kepada anaknya supaya anaknya bisa kasih kolektor. After service, he went back to to dagang. Ya setelah itu, setelah kebaktian selesai kan jam 2 jam 3 sore itu hari Minggu, dia balik lagi ke dagangannya yang kecil-kecilan. And then on that day, God gave him 200,000. Tapi hari itu dia berhasil mendapat 200.000 sebagai And penghasilan. enough, he said in his word, he personally said, it Dan was di dalam enough to kesaktiannya, feed the family. dia katakan yaitu cukup untuk mencukupi keluarganya pada minggu itu. You see what do you give? You only give 10,000, but God gave you back more than that. Dia hanya memberi 10.000, itu 10.000 terakhir loh saudara. Tapi Tuhan memberikan 200 kali lipat kan. So Iya you kan? know, when you honor God, God honors you. Intinya waktu saudara menghormati Tuhan, Tuhan juga pasti menghormati And that saudara. is why when the change, when faith move God, Jadi sebab itu dikatakan miracle happens. iman yang menggerakkan Tuhan, mujizat terjadi dalam It kehidupan saudara. changes us Dan hal itu yang mengubah kita to worship God. untuk kembali lagi menyembah Tuhan kita. Saudara bisa ikuti. Give thanks to God. Kita mengucap syukur pada Tuhan. That's why we cannot stand still. Dari sebab itu dikatakan kalau orang kenal Tuhan kita nggak bisa diem aja. You remember when Jesus healed the 10 Ingat yaitu waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. lepers, yeah? 10 Correct? orang kusta. Only one came back and worship and give thanks. Yaitu dikatakan hanya satu yang datang kembali pada Yesus, menyembah dia dan mengucap syukur kepada dia, pada Give Tuhan. thanks to God in everything you do. Mengucap syukurlah dengan segala sesuatu apa yang saudara lakukan pada Tuhan. You know, whatever breakthrough you get, give thanks, praise Him. Apapun terobosan yang saudara dapat, saudara juga memuji Tuhan. So it will go from everlasting to everlasting. Jadi untuk sampai selama-lamanya. From the children to the children. Jadi dari saudara, yaitu berkat kepada anak saudara, berkat lagi turun kepada cucu saudara. Because they are righteous. Karena dikatakan mereka adalah orang benar di dalam Tuhan. Okay, Hebrew 11 verse 1 to 3. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the world was framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Faith doesn't
see the supernatural. Iman itu tidak melihat hal yang supernatural. It doesn't see the presence of God. Bahkan iman itu tidak dapat melihat hadirat Tuhan. Saudara nggak bisa lihat kan? But Tapi it believe that it exists. yaitu iman itu percaya bahwa itu ada. Iman Means itu the percaya supernatural exists, there is the presence of God. yaitu bahwa saudara iman itu percaya bahwa supernatural atau Allah itu adalah ada, And because hadirat of itu that- adalah ada. And because of that, Karena saudara percaya, now it can hope, faith can hope for it. dari sebab itu iman itu adalah mengharapkan hal itu terjadi. Saudara bisa ikuti. Hope for the supernatural to come. Hope Yaitu- for the presence of God to come. Now you can. Yaitu iman itu percaya, dari sebab itu iman itu percaya atau mengharapkan supernatural atau mujizat saudara terjadi, terobosan saudara terjadi, dan iman itu percaya atau mengharapkan bahwa hadirat Tuhan itu adalah ada. Saudara You bisa ikuti. follow what I'm saying? And then that's why the writer here, the Hebrew writer here tells us, let us know that it is a witness to God that we believe and trust Him. Iman yang kita ada itu adalah saksi bagi Tuhan bahwa kita itu percaya di dalam Tuhan dan kita percaya di dalam Tuhan dan kita memiliki iman di dalam Tuhan. And we trust Him, yeah? Okay? Now look at verse 4, Hebrew 11 verse 4. Dan kita lihat ayatnya apa yang dikatakan ini di dalam Ibrani 11 ayat 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Amin. Ayat 4. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. That's why people of God, don't be so busy. Janganlah terlalu sibuk dan terlalu sibuk. No time for God. Make time. Jangan saudara mengatakan gak ada waktu buat Tuhan. Saudara harus beri waktu saudara pada Tuhan. I tell you, some people, they have no time for God. They got stroke. Suddenly, they cannot do anything. They cannot be supporting the family anymore. Itu ada orang mengatakan, saya nggak ada waktu, tiba-tiba kena stroke udah dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa, yaitu dukung keluarganya, jadi tulang belakang keluarga nggak bisa lagi. I know somebody who got an accident now for life cannot do anything anymore. Dan saya tahu ada orang juga, yaitu kena kecelakaan sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. You know what they were saying all the time? No time for God. Karena mereka selalu mengatakan, saya sibuk, saya nggak ada waktu buat Tuhan. But of course, it doesn't mean that it's going to happen to you like that. I do not know. Sudah pasti bukan artinya saya katakan, itu bakal terjadi kepada saudara, enggak. Tapi saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan masa depan saudara. But you see, your body Tubuh kita, is not you controlling. bukan kita yang mengendalikannya. It is God. Tidakkah itu adalah milik Tuhan? That is why, honor God. Dari sebab itu hormati Tuhan. That when the life that you have been given can be the fullness. Itu karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara itu bisa menjadi sepenuhnya atau utuh. Whatever path that God have to bring you through, but it become full. Yaitu apapun yang Tuhan pilih jalanan bagi saudara, tapi saudara bisa penuh di dalam Tuhan. Yeah, in verse 4 here, faith causes God to be our witness. Dikatakan sekali lagi, iman yang menyebabkan kita menjadi Faith causes God to be our witness. yaitu iman yang menyebabkan Tuhan untuk menjadi saksi bagi kita. Remember, Abel, God is a witness for Abel. Ingat sekali lagi mengenai Abel, Allah sendiri menjadi saksi di dalam pengorbanannya dia. Ingat? Now, your faith will cause God to be your witness. Sekali lagi dari sebab itu dikatakan iman yang menyebabkan Allah menjadi saksi bagi kita. What greater witness to have than God Himself? Yaitu saksi yang lebih besar yang gimana lagi dibandingkan dengan Allah atau daripada Allah sendiri. And that's why some people say, God knows my heart. Not enough. Your walk, your faith, God will be the witness. Yaitu dari sebab itu selalu suka Dr. Paul katakan kan, orang suka mengatakan yaitu Tuhan tahu saksi saya, itu nggak cukup.
Yaitu atau Tuhan tahu hati saya itu nggak cukup. Karena yaitu jalanan saudara, pembicaraan saudara, itu Tuhan harus lihat juga dan Tuhan menjadi saksi bagi saudara. Some people when they sacrifice, 50-50, something like that, or 91-9, not 100%. Karena ada orang yaitu maksudnya ini waktu seperti ini korban persembahan, waktu kita memberi kepada Tuhan, ada orang yang 50-50, ada orang yang 99%. You see, when you sacrifice, you put full trust in God. Dan di sini kita lihat waktu kita memberi kepada Tuhan ini seperti ini korban persembahan, artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. You see here, I'm taking based on this scripture now. Cain held back and offered his least, while Abel gave God his best, and it pleased God. Dan berdasarkan Ibrani 11 ayat 4 ini kita lihat bahwa Habel itu memberikan yang sedikit dia miliki, Kain memberikan sedikit yang dia miliki, tetapi Abel memberikan yaitu yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Tuhan. I want to give you an example of how one of the men who walked with faith and made Jesus marvel. Saya mau ceritakan kepada saudara bagaimana seorang yaitu percaya kepada Yesus dan membuat Yesus kagum. He was a soldier in the book of Luke chapter 7. He was a soldier. I will tell you first. With a sick servant. Yaitu saudara tahu yaitu mengenai dia adalah seorang perwira dan anak buahnya itu sakit. And almost dead. Dan hampir saja mati. But now listen to the faith and the testimony of the soldier. Tapi kita dengar yaitu mengenai kesaksian, mengenai iman daripada perwira ini. As he come to Jesus with full assurance. Selagi dia datang kepada Yesus dengan segenap hati, dengan sepenuh keyakinan that Jesus could do that miraculous. Bahwa Tuhan sendiri bisa melakukan mujizat tersebut. In verse 9, chapter 7. Di dalam Lukas 7 ayat 9. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Yaitu ayat 9 kita baca satu suara. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Because of the centurion's faith, karena iman daripada perwira ini, Jesus was moved to do the miraculous. Yesus segera untuk melakukan mujizat tersebut. God expects us to have this kind of faith. Dan Yesus mengharapkan kita memiliki iman seperti perwira ini. Not excuse faith. Bukan yaitu iman yang beralasan. But he wants to marvel at your faith. Tetapi Yesus mau yaitu sehingga dia kagum akan imanmu. He wants us, the word of marvel has two meanings to it, okay? Yaitu perkataan yaitu kagum, heran atau ya kagum itu ada dua arti. First is be amazed at wow. Yaitu kagum. Secondly is surprised about something. Yaitu waktu saudara kaget melihat sesuatu yang bagus. Can you imagine Jesus surprised? Saudara bisa bayangkan kalau Yesus bisa surprise atau dia terkejut melihat sesuatu yang luar biasa. Oh my God, woo, you can do it. Dia bilang, aduh gila, ini orang ini luar biasa bisa melakukannya. And the amazing thing is, hal yang luar biasanya ialah this guy, this centurion is not from the same tribe. He's not from Israel. Yaitu orang perwira ini bukanlah orang Israel, artinya tidak sebangsa dengan Yesus. Christ was amazed at the faith of the man. Dari sebab itu dikatakan bahwa Kristus sendiri bisa kagum melihat iman daripada perwira ini. He wasn't part of the group. Dia bukan bagian daripada grup tersebut. That is why I want to tell you, don't go around telling people you must receive Jesus, then you pray for them to be healed. Dari sebab itu saya selalu katakan, jangan selalu mengatakan pada orang, oh kamu sih terima Yesus dulu baru kamu disembuhkan. No. Tidak. Don't do that. Jangan lakukan itu. If you are genuine, kalau kau sungguh-sungguh, you believe that Jesus can heal that person, bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang tersebut, you ask the person, kau tanya orang tersebut, do you believe that Jesus can heal you? Yaitu tanya aja sederhana, apa kau percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkanmu? They say yes, okay, I pray for you. Now, kalau dia katakan iya, langsung aja doain dia. in Jesus' name be healed.
Langsung saudara katakan dalam nama Yesus engkau disembuhkan. And that person got healed. You Waktu ask them, orang itu sembuh, saudara tanya sama orang you itu, want to receive Jesus? apakah engkau mau terima Yesus? But you don't tell them you have to receive Jesus first. No. Tapi jangan tanya, kamu harus terima Yesus terlebih dahulu. Somebody got problem, you tell them receive Jesus first. No, Ada orang that's ada wrong. masalah, What you doing is wrong. saudara mengatakan, oh kamu harus terima Yesus dulu, itu salah. If you want them to receive Jesus, not because of the problem, you share Jesus to them. Yaitu kalau saudara mau dia terima Yesus bukan karena masalah, tapi saudara yaitu bersaksi atau firman itu bagaimana apa itu siapa itu Yesus. Let them see the love of Jesus in you. Yaitu biarlah mereka melihat kasih Kristus di dalam saudara. Let them see that you walk and talk the same. Mereka bisa lihat saudara punya pembicaraan dan jalanan kehidupan saudara itu sama. Let them see that you are a prayerful person. Biarlah mereka lihat saudara orang yang penuh dengan doa. Let them see that wherever you are standing on the word of God. Di mana saudara berada, saudara yaitu bisa teguh di atas firman Tuhan. And when they see all those things, Waktu mereka lihat semua kehidupanmu, and when you share the love of Jesus, waktu saudara berbagi mengenai kasih Kristus, they will accept Jesus. mereka bisa terima Yesus. But don't put condition. Tapi jangan taruh kondisi atau syarat, That's not the way. itu bukan caranya. When I came to Jesus, He didn't put any condition to me. Waktu saya datang pada Yesus, dia juga tidak taruh syarat-syarat itu pada saya. So don't put those conditions on people. Jadi jangan taruh yaitu kondisi-kondisi itu kepada orang-orang yang sekitar saudara. When you are born, Waktu saudara lahir, then you train. saudara latih. You train your babies Saudara seperti saudara latih anak-anak saudara. until they can walk and talk. Sampai mereka bisa jalan sendiri, Until they know berbicara what is right and sendiri. wrong. Sampai mereka tahu apa itu benar, apa What itu can do, salah. what cannot do. Apa yang dia bisa lakukan, yang Same tidak thing with lakukan. Jesus. Begitu juga dengan Yesus. And because Jesus was moved, Karena Yesus tergerak, He said, to the centurion soldier, go. It is done already. dan dari bab itu Yesus mengatakan pergilah, telah terjadi menurut imannya dia. Let's see in verse 10 what He says. Ayat 10, And those who were sent returning to the house found the servant well who had been sick. amen. Ayat 10 kita baca, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Jesus said, the centurion said, you don't have to come. You don't even have to lay hands. You just speak the word, it will be done. Yaitu ayat sebelumnya perwira itu mengatakan dia nggak usah datang ke rumah, engkau katakan saja maka telah terjadi. Psalm 34 verse 4. Di dalam Mazmur 34 ayat Awesome. 4, I tell you, awesome. I want to saya read to katakan you the luar scripture. biasa. Faith came empty and left full. Sekali lagi yaitu iman waktu dia datang itu kosong, tapi waktu dia meninggalkan saudara penuh. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Amen. Amen. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan dari segala kegentaranku. Amen. Amen. So let me explain to you this one and then we will finish up, okay? Too many come to God Kebanyakan orang datang pada Tuhan with a full heart. dengan hati yang penuh. Full heart of unbelief. Penuh akan ketidakpercayaan, Distrust in His abilities. yaitu meragukan atau tidak percaya di dalam kemampuan Tuhan, And doubt His promises are true. dan meragukan semua janji-janji atau firman itu adalah benar. So do you see this is a problem, right? Dari We sebab come with heart that is so full but distrust. yaitu itu yang dimaksud, kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh, tapi apa itu penuh? Karena penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan keraguan-raguan bahwa firman Tuhan itu sanggup atau Tuhan itu sanggup. You see, if you believe, Jika saudara percaya, God must make a way. Tuhan harus buka jalan bagi saudara. You must come to Him empty. Dari sebab itu dikatakan saudara harus datang kepada Tuhan dengan hati yang kosong. Means surrender to Him already, all those things, yeah? Artinya berserah segala sesuatu keraguan saudara dan segala sesuatunya. Because God cannot feel something with good if it is already full of something of evil. Karena Tuhan tidak bisa memenuhi hati saudara dengan segala sesuatu yang baik jika hati saudara itu udah penuh dengan segala sesuatu yang jahat. Empty cup, He can fill. Sekali lagi, hati yang kosong atau cawan yang kosong Tuhan bisa penuhkan.
But if he's so much like this, he cannot fill it up. Tetapi kalau saudara lihat seperti kayak gitu, dia nggak bisa penuhin penuh dengan kebaikan dia. Can you imagine the water is all the unbelief and the full house? Saudara bisa bayangkan kalau air ini adalah lambang dari ketidakpercayaan saudara, penuh. He cannot pour anything inside. Jadi artinya Tuhan tidak bisa mencurahkan segala sesuatu yang baik ke dalam hati saudara You atau gotta kehidupan Throw saudara. it to him first. Saudara harus keluarkan semua ketidakpercayaan tersebut. Ketidakpercayaan itu jahat di mata Tuhan. Now I'm ready to be filled with good. Dan sekarang saya artinya udah kosong, siap untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Benar? Can you understand? Bisa saudara ikuti? Now, anyone can believe, listen carefully, anyone can believe God Yaitu siapa aja bisa percaya kepada Tuhan and give a little. dan memberi sedikit. But what if God requires it all as he did in the scriptures for Abel? Yaitu Cain. tetapi apa yang terjadi ialah jika dia minta segala sesuatunya seperti yang tertulis di dalam mengenai Abel tersebut. Habel. Like the centurion soldier. Sama seperti yaitu perwira itu. Why do you think Jesus moved mountains for him? Saudara pikir sekali lagi, kenapa yaitu Tuhan tergerak untuk melakukan mujizat untuk perwira itu? He didn't come for them first, you know. Sekali lagi, yaitu Yesus datang ke bumi ini bukan untuk bangsa yang lain, hanya Yahudi terlebih dahulu. But you notice, if you go home and read, you notice it's the elder of the church that went to Jesus to tell, please help because he helped us. Yaitu, tapi kalau saudara perhatikan lagi, yaitu panatua daripada gereja tersebut yang datang kepada Yesus dikatakan karena perwira ini membantu banyak sinagog. He said, Jesus, you don't have to come. Dan perwira ini yang mengatakan bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. You just speak the word. Kau hanya katakan kata-kata saja. And I know it is done. Dan saya tahu telah terjadi. Because the Bible says, Karena Alkitab itu mengatakan, he said, I know what the authority is about. yaitu Yesus, dengan lain kata perwira ini tahu apa yang bicara mengenai otoritas. I'm one under authority too. When I say one to go, he will go. One to come, he will come. Karena dia juga adalah seorang bawahan. Kalau dia suruh, yaitu prajuritnya pergi, prajurit itu pergi. Kalau dia suruh datang, prajurit itu datang. So you don't have to come. You just speak the word. Dari sebab itu dia tahu apa arti otoritas. Yaitu Tuhan katakan. He recognized Jesus can do the miracle. Jadi artinya perwira ini tahu bahwa Yesus itu memiliki otoritas dan dapat melakukan mujizat. But God moved because of 100% faith was working. Yaitu tetapi di sini saudara lihat bahwa Yesus itu bergerak karena iman 100% daripada perwira ini. The guy came empty. He said, I believe 100%. I trust you. You don't even need to lay hands. You just come. Don't have to come. You just speak. Yaitu My God, perwira ini datang kepada Yesus sepenuhnya kosong. Saudara bisa bayangkan dia mengatakan bahkan kamu gak usah datang, gak usah letakkan tangan, kamu katakan saja. Saya tahu bahwa hal itu terjadi, mujizat itu terjadi. How many churches they don't get the pastors coming or leaders coming, they get upset. Saudara perhatikan berapa banyak yaitu gereja atau jemaat, yaitu kalau pemimpin yang gak datang atau pendetanya gak datang untuk doakan, lalu mereka tersinggung. They leave the church. Iya, mereka langsung meninggalkan gereja karena mereka pikir yaitu pendetanya atau pemimpinnya nggak peduli. Don't listen to me, listen to the word. Jangan dengarkan apa yang saya katakan, tapi kita lihat apa yang firman katakan. Don't put your hope in me, put your hope in the word. Jangan taruh pengharapan saudara di dalam saya, tapi taruh pengharapanmu di dalam firman Tuhan.